kita tampilkan foto aslinya, terus nanti ada berbarengan dengan gambar-gambar ilustrasi hayalan gitu. Jadi ada ilustrasi nyata yang dimana kita mengambil objeknya memang persis, kemudian ada unsur-unsur lain cerita sesuai dengan daya hayal si ilustrator itu. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, Bu Sam, malah itu ketika unsur sejarahnya digabung dengan unsur fantasi, tidak menceritakan seorang tokoh, itu malah menjadi cerita itu lebih menarik ya. Kemarin itu saya pernah bincang itu dengan Pak Bambang Trim ketika beliau memberikan materi di acara BIMTEK di tahun yang lalu. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi eh, ketika mengangkat tokoh dalam dalam ilustrasi ya juga tidak perlu secara persis ya menggambarkan gambar si tokoh, tetapi adalah yang diangkat fenomenanya saja. Jadi fenomenanya diambil, akan tetapi selanjutnya dihiasi dengan fantasi yang bisa merangsang si anak untuk menangkap nilai yang kita tawarkan. Jadi nilainya tetap kita jaga dengan dengan basic tokoh yang kita angkat, akan tetapi ada ruang untuk kita memberi fantasi kepada anak. Jadi seperti itu akan lebih menarik bagi. Akan tetapi ada prinsip-prinsip memang yang harus kita jaga, Bu Sam, supaya nanti tidak menjadi polemik. Jadi prinsip itu mungkin yang susah ya. Eh, Prinsip itu yang susah. Jadi ya dituntut kehati-hatian kita dalam dalam mengangkat seorang tokoh. Apalagi tokoh-tokoh besar yang semua orang sudah punya 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 pengetahuan di dalam kepala masing-masing kan kita. Jadi ketika ada sesuatu yang mereka anggap melenceng dari unsur historikalnya, mereka akan komplain dan akan protes. Itu yang mesti kita kita bersikap hati-hati. Jangan nanti cerita yang kita angkat itu menjadi polemik ya. Jadi kalau ingin mengangkat tokoh, jadi sesuatu yang memang sudah menjadi konsumsi eh, sejarah itu harus sangat hati-hati. Baik, Begitu, Bu. terima kasih Pak informasinya. Lanjutkan. Baik, selanjutnya sudah ada penanya dari Bapak Said Munawir ya. Iya, Bapak. Silakan Bapak, apa pertanyaannya? Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Saya baru tahun inilah ya mendengar ada informasi Cembara semacam ini. Jadi saya agak lumayan menarik ini Bu, karena kan saya penutur asli Aname. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, saya nanti tulis dalam bahasa Ane aja atau saya harus menerjemahkan juga dalam bahasa Indonesianya, Pak? Oh ya, baik Said Munawir ya. Eh, ini pertanyaannya agak mundur ke belakang nih. Tapi enggak apa-apa. Ini nanti Munawir, eh, mohon nanti sering bertanya nih ke senior-senior ini yang ada di dalam ruang Zoom ya. Ya, memang programnya eh, ceritanya ditulis dalam bahasa daerah.
apapun bahasa daerah yang ada di Aceh, ya, apapun ya. Bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Jame, bahasa apa, Tamiang, bahasa apa, Singkil, bahasa Devayan, bahasa Simolol, bahasa apa, Sigulai, segala macam. Nah, jadi prinsipnya tulis cerita itu dalam bahasa daerah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Munawir. Jadi masing-masing penutur itu diberi ruang untuk memperkenalkan bahasanya. Jadi ini sebenarnya peluang bagus ini untuk bahasa-bahasa daerah yang selama ini tidak memiliki ruang yang cukup untuk memperkenalkan atau untuk menjaga bahasa daerah itu. Jadi ini menjadi peluang bagi penutur bahasa-bahasa daerah yang ada di Aceh, tidak hanya di Aceh sebenarnya, di seluruh Indonesia ya, untuk memperkenalkan bahasa daerahnya kepada nasional, karena ini hasilnya nanti akan dimasukkan dalam penjaring dan itu akan diakses oleh anak-anak seluruh Indonesia. Jadi memang cerita Indonesia. Namanya juga ini penulisan dan penerjemahan ya. Baik, Pak. Ya, oke. Yang lain? Munawir Juknis sudah ada dibaca? Eh, Kebetulan kemarin saya tunggu Zoom aja, Pak kan. Ya, ya. Ini Sebaiknya setelah itu, ini harus banyak ini ya. Juknisnya itu harus betul-betul dipahami, kemudian juga apa namanya, harus dipelajari juga prinsip-prinsip penulisan buku berjenjang, kemudian eh, buku bergambar untuk anak itu harus betul-betul dipahami supaya nanti ya, Pak. sesuai dengan harapan kami. Karena kalau itu tidak dipelajari, itu takutnya nanti akan susah ya, akan susah sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Ya, baik, Pak. Hmm, Ya. Ada lagi pertanyaannya yang saya cek yang di chat Iya, dulu. Penanya saya Dede, ya, pertanyaannya apa? Silakan, Bapak. oh ya, terima kasih. Suara saya kedengaran kan? Terdengar, Bapak, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi. Pertanyaan dua lainnya. Pertama terkait itu apakah ada paduan untuk tuju? Soalnya seingat saya yang pernah saya pelajari di sekolah dulu cuma bahasa Aceh. Harus disesuaikan dengan yang asli. Kan kayak di bahasa Aceh, le artinya, tapi dalam bahasa Indonesia ya. Suaranya Apakah putus-putus. eh, sebentar saya coba matikan kamera ya, izin. Nah, mungkin lebih jelas. Pertanyaan pertama saya terkait bahasa daerahnya. Ya, Apakah ada paduan untuk dirujuk untuk tiap bahasa daerah? Ya, karena seperti bahasa Aceh, le, lu, dan sebagainya kan beda arti. Tapi kalau ditulis dengan alfabet, dengan gaya bahasa Indonesia, ya L sama I aja. Nah, maksudnya ke sana, apakah ada rujukan atau bagaimana? Kemudian yang kedua, soalnya kayak
baru-baru ini kan ada berita Agnes Monica dituntut 1 miliar. Wah, takut juga kita. Dan ini Pak, apalagi ini yang diambil nanti, yang diterima kan 12 naskah. Nah, saya yakin kita semua di sini pasti karya-karyanya bagus semua. Cuman mungkin tidak memenuhi kriteria jenjang C. Jangan-jangan kalau apakah bisa untuk dibawakan ke lomba lain, terbitkan sendiri lain, maksudnya hak cipta dan sebagainya masih milik penulis. Jangan-jangan dibawa ke lomba dikaji atau bud malah menang gitu kan. Asik juga. Nah, selebihnya ya seperti disampaikan di chat lah bisa saya baca. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Dede itu pertanyaan yang serius ya. Yang pertama itu panduan ya. Jadi kita menulis cerita dalam bahasa daerah. Terus panduannya dari mana? Itu kan menjadi apa namanya? Menjadi hal yang sangat penting bagaimana kita menulis kan begitu. Jadi beruntung bahasa-bahasa yang seperti bahasa bahasa Aceh, bahasa Gayo atau bahasa-bahasa yang udah lumayan besar di Aceh itu ada panduan dan ada kaidah yang sudah banyak linguis yang dapat kita pedomani untuk menuliskan cerita ini. Kan tetapi apa namanya eh, disinilah kami sangat berharap kepada penulis untuk serius ya, serius mencari referensi eh, apa namanya kaidah penulisan yang sudah pernah ditulis terkait eh, bahasa daerah yang ada ya, atau bahasa daerah yang akan dijadikan bahasa cerita. Jadi kalau bahasa Aceh, nah itu saya rasa sudah ada, tinggal dicari dan dipelajari ya. Kami tidak akan memberikan panduan itu, akan tetapi ini menjadi tanggung jawab si penulis untuk mencari eh, eh, apa namanya kaidah atau panduan yang mana ya. Eh, akan tetapi si penulis harus konsisten ya, konsisten mematuhi apa namanya kaedah yang dia yakini itu menjadi suatu yang benar. Terkadang memang ada variasi antara satu dengan yang lainnya. Akan tapi kami panitia tidak menunjuk ke variasi tertentu. Akan tetapi itu menjadi apa namanya kebebasan si penulis. Nanti si penulis juga harus apa namanya ya berkonsultasi atau berdiskusi dengan si penerjemah. Makanya di sini pentingnya penerjemah. Ya, pentingnya penerjemah. Eh, Pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang saya melihat seperti kurang berfungsi ya penerjemah dalam program ini. Padahal itu fungsi penerjemah itu sengaja kami buatkan penerjemah itu adalah eh, mereka yang punya latar belakang pendidikan bahasa. Nah, itu syarat yang kami buatkan untuk si penerjemah. Tetapi memang saya melihat bahwa fungsi si penerjemah itu kurang berjalan dengan baik, ya. Jadi si penulis syaratnya itu tidak mesti eh, berlatar belakang pendidikan bahasa, akan tetapi penerjemah ya dia harus punya pendidikan apa bahasa. Supaya apa? Supaya si penulis itu dapat bekerja sama dengan baik terkait validitas bahasa daerahnya. Jadi oleh karena itu penulis harus betul-betul mencari ya
mencari penerjemah yang bagus, bekerja sama dengan baik, berdiskusi, sehingga nanti melahirkan kualitas bahasa yang baik. Ya. Karena saya yakin ya dalam bila ada beberapa menuliskan dalam bahasa Aceh umpamanya, itu bahasa Aceh yang ditawarkan atau yang ditulis itu akan berbeda-beda, ya. Si A berbeda, si B berbeda, si C juga akan berbeda. Memang apa namanya sebenarnya bahasa Aceh itu panduannya sudah ada. Akan tetapi memang variasinya ada ya. Jadi apa yang dituliskan oleh Pak Budiman Sulaiman itu yang selama ini dianggap sebagai apa sesuatu yang sudah baku, tetapi kan ada pihak lain terkadang ada variasi yang berbeda. Kami apa menegaskan bahwa silahkan mengikuti apa apa namanya kaedah tertentu, akan tetapi tetap harus menjaga konsistensi ya, harus ditulis secara konsisten ya. Jangan di halaman A tulisnya mungkin pakai double E, kemudian halaman-halaman selanjutnya itu ditulis dengan tanpa double E. Kemudian keyakinan saya bahasa itu mapannya sebuah bahasa itu dengan seringnya kita menulis. Jadi bahasa-bahasa daerah yang ada di Aceh ini dengan adanya program seperti ini sering-sering kita menulis, dia tahun ke tahun dia akan menuju ke sebuah titik yang dimana akan menuju ke sebuah bahasa baku, artinya sering ditulis dan akan mendapat keberterimaan dari masyarakat. Nah, saya rasa demikian. Kemudian ya terkait bila tidak menang ya. Bila tidak menang ini tidak menjadi naskah itu tetap menjadi naskah si penulis, tidak menjadi milik panitia. Milik panitia itu yang menang aja Dede. Yang tidak menang tidak menjadi naskah panitia. Mungkin bisa ditambahkan yang lain? Baik, itu tadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan diskusi pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan dijawab oleh kami, saya paparkan terlebih dahulu beberapa hal terkait sayembara tahun ini. Jadi ini akan saya bagikan. Izin ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita mulai dari poster yang telah beredar baik dari media sosial maupun mungkin telah disebarkan ke Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu dapat mengunjungi Linktree, ini sudah ada tautannya, silakan diklik. Nanti di situ sudah ada berbagai panduan untuk sayembara tahun ini. Ketika Bapak Ibu sudah menuju pada tahun tersebut, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Ini adalah isi dari tautan tersebut. Petunjuk teknisnya itu sudah ada untuk tahun ini, itu nanti tinggal Bapak Ibu klik saja, hasilnya akan seperti ini. Sudah dipaparkan mengenai definisi, kemudian ketentuan umum. Jadi di tahun ini berbeda dari tahun yang sebelumnya. Kita tahun sebelumnya nggak muncul. Baik, sebentar saya. Baik, sudah muncul ya? Saya ulangi, ya sudah muncul? Sudah. Baik, jadi nanti di sini sudah tersedia petunjuk teknis, kemudian formulir pendaftaran ini yang paling terakhir ya Bapak Ibu. Sudah ada template biodata yang harus Bapak Ibu unduh, kemudian template papan cerita, template surat pernyataan, dan sini sudah saya sediakan juga contoh buku dari jenjang C.
Di sini juga nanti akan saya sediakan kaidah penulisan untuk bahasa Aceh ya Bapak Ibu. Jadi saat ini baru ada satu kaidah yang sudah ada, yaitu kaidah untuk bahasa Aceh. Untuk yang bahasa lainnya, silakan Bapak Ibu konsultasikan kepada yang ahlinya. Mungkin orang-orang yang berlatar belakang kebahasaan atau linguistik yang paham terkait bahasa daerah Bapak Ibu sekalian. Untuk petunjuk teknis kita buka terlebih dahulu, ini dia. Ini sudah ada definisinya. Ketentuan umumnya itu ceritanya boleh berasal dari cerita bahasa daerah apa saja yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian pesertanya itu, misalnya nih saya bukan KTP Aceh, misalnya saya KTP Medan. Saya ingin ikut, boleh, tapi yang harus di-highlight itu adalah merupakan penutur jati bahasa daerah. Jadi Bapak Ibu itu berbahasa ibu bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh. Jadi tidak boleh misalnya walaupun saya KTP-nya Aceh, bahasa ibu saya bukan bahasa yang ada di Provinsi Aceh, karena bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia. Saya tidak dapat mengikuti sayembara tahun ini karena saya belum ahlinya pada bahasa daerah tersebut. Kemudian untuk nomor 4 ini, ketika naskah Bapak Ibu terpilih, maka akan ada tahapan penyuntingan dan kami berusaha agar Bapak Ibu mau bekerja sama untuk menyunting naskah Bapak Ibu sebelum nanti diterbitkan. Karena pada tahun-tahun sebelumnya kita mungkin dari Bapak Ibu atau dari kami ada kendala mungkin mengenai pengaturan waktu dan sebagainya. Jadi kami berharap komitmen ketika naskah Bapak Ibu sekalian terpilih. Untuk jadwal kegiatan ini sudah ditampilkan pada poster yang tadi sudah saya tampilkan. Itu masih belum ada perubahan. Kemungkinan kalaupun ada perubahan itu nanti akan kami kabarkan kembali melalui media sosial resmi Balai Bahasa Provinsi Aceh. Baik, kemudian untuk cerita yang sumber tulis, mungkin Bapak Ibu ada yang dia memiliki buku berbahasa daerah ya Bapak Ibu. Ini khusus untuk buku yang memang dari awal sudah berbahasa daerah, boleh dijadikan referensi, tapi harus ada izin penggunaan karyanya. Cerita ditulis pada template papan cerita. Bapak Ibu boleh mengunduh dari sini, ini sudah auto download ya Bapak Ibu. Boleh juga melalui Linktree, ketika Bapak Ibu klik, maka nanti akan otomatis terdownload. Inilah dia papan ceritanya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan menuliskan judul dari naskah Bapak Ibu sekalian, tuliskan nama Bapak Ibu, penerjemahnya pengalih bahasa. Jadi, penerjemah atau pengalih bahasa ini bisa jadi merupakan penulis itu sendiri. Misalnya saya adalah penulis dengan penutur jati bahasa Melayu Tamiang misalnya. Saya juga merupakan sarjana linguistik. Jadi saya berhak menulis dan mengalih bahasakan sendiri. Saya tapi masih kurang yakin nih, apakah tulisan saya sudah sesuai kaidahnya. Saya boleh berkonsultasi kepada orang lain dan nama tersebut boleh diajukan, nanti boleh kita masukkan ke dalam buku yang akan diterbitkan ketika naskah Bapak Ibu terpilih. Tema, untuk tema ini berbeda dari tahun sebelumnya, wajib memilih salah satu. Di mana temanya bisa dilihat pada petunjuk teknis. Temanya ada alam dan lingkungan, ekonomi kreatif, matematika, pengembangan diri, sains, tokoh, dan pariwisata. Ini Bapak Ibu pilih salah satu, yang mana yang kira-kira paling cocok dengan naskah Bapak Ibu sekalian, nanti tuliskan di sini, satu saja. Kemudian fokus karakter. Fokus karakter ini bukan artinya berapa jumlah karakter ya Bapak Ibu, jadi tokoh utama itu harus memiliki dia fokus karakter maksimal 3. Jadi dia karakter si tokoh utama harus fokus. Kenapa? Jadi si anak nanti bisa mencontoh, si pembaca bisa mencontoh karakter dari karakter utama tadi. Misalnya nih, saya mau buat naskah dia, si tokoh utamanya itu berani, jujur, dan percaya diri. Udah, jangan diborong semua nih, pilih aja maksimal 3. Kalau satu saja boleh. Kalau misalnya 2 saja boleh. Jadi maksimal 3 boleh dipilih yang mana dari ke-10 fokus karakter tersebut.
Jadi jangan sampai si pembaca nanti bingung. Oh, si tokoh ini berani, dia berpikir kritis, dia setia kawan. Kalau mungkin secara tidak langsung mungkin sedikit-sedikit mengenai ke lebih dari 3 itu tidak masalah, tapi tolong dia dimaksimalkan ke 3 fokus karakter saja. Seperti itu. Lanjut, untuk nama-nama tokohnya ini tolong dituliskan berapa tokoh, nama-namanya siapa, karakteristiknya, kemudian sifatnya. Ini berguna untuk ilustrasi nantinya. Jadi ilustrator nanti sudah bisa membuat sketsa berdasarkan deskripsi yang Bapak Ibu sekalian berikan. Nah, untuk fisiknya itu bisa berupa dia mungkin tinggi atau pendek, berkulit hitam, berkulit sawo matang, kuning langsat, sebagainya. Berambut keriting, bagaimana Bapak Ibu ingin karakternya nanti diilustrasikan. Mungkin dia harus berjilbab, mungkin dia harus memakai celana seperti ini, harus memakai pakaian daerah, segala macam itu dituliskan di sini dengan detail, sehingga nanti ilustrasinya itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Untuk maksimalnya ini sudah ada di petunjuk teknis, juga sudah ada di ini di petunjuk teknis sudah ada di link menuju peraturan kepala badan. Ini dia pedoman perjalanan buku, nanti akan ada seperti ini. Ini dia secara lengkap panduannya untuk jenjang C. Sudah saya rangkum pada papan cerita seperti ini. Maksimal kata ini untuk satu bahasa daerah ya Bapak Ibu, 12 kata per kalimat, 2 paragraf per halaman. Jadi total ada 4 paragraf nanti maksimal ya Bapak Ibu, maksimal per halaman. Jadi ini sesuai dengan perka badan, dia maksimal dari jenjang C itu adalah 4 paragraf, dengan maksimal kalimat per satu paragrafnya itu 5. Jadi kalau 4 paragraf misalnya nih, bahasa Melayu Tamiang 4, bahasa Indonesia nanti terjemahannya 4, udah 8 dong, nggak cukup. Nanti yang repot bakalan si ilustratornya. Jadi hanya 2 paragraf, sedikit ya Bapak Ibu, sangat sedikit nih. Nanti mungkin kalau belum nyemplung, nanti mikirnya nih banyak, ini sangat sedikit. 2 paragraf per bahasa, jadi ada 4 paragraf total maksimal ya Bapak Ibu. Kemudian ini boleh ada dialog. Jadi misalnya ini ada nanti narasi, kemudian nanti ada dialog antar tokoh, itu sudah boleh untuk jenjang C. Dia minimal katanya itu kalau bisa 150 kata per bahasa. Jadi satu halaman itu kalau bisa sudah memuat 300 kata totalnya. Jadi nanti itu bisa disesuaikan kembali oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk nanti misalnya nih cara ngenternya ini bingung, bisa konsultasi, bisa japri saja ke saya. Misalnya ini bingung cara enternya nih, misalnya kalau di enter kan langsung enter nih ya, padahal mau di halaman yang sama ini bisa Alt enter ya. Ini mungkin bisa cari tahu juga nanti di laman pencari Bapak Ibu cara menggunakan Excel. Lalu di bagian keterangan ilustrasi ini tolong dimasukkan boleh berupa gambar, boleh berupa tautan yang bisa dijadikan referensi para ilustrator nanti. Jadi bisa saja ya Bapak Ibu, ilustratornya itu bukan berasal dari Provinsi Aceh, atau mungkin ilustratornya itu bukan orang Aceh, misalnya orang dari Aceh Selatan, dia nggak tahu nih orang di Melayu Tamiang bagaimana pakaiannya. Nah, dengan adanya keterangan Bapak Ibu di sini, ini akan sangat memudahkan. Boleh gambar langsung Ibu, masukkan aja di sini boleh tautan YouTube mungkin, boleh. Ini pokoknya acuannya untuk ilustrasi nanti. Untuk tahun ini kami sepakat totalnya 31 ya Bapak Ibu. Tahun lalu tuh jenjang C hanya 27, tahun ini 31. Jadi Bapak Ibu silakan masukkan di sini, ini bahasa daerahnya, kemudian nanti Bapak Ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di sebelahnya ini, sebanyak 31 halaman. Ini juga silakan Bapak Ibu isi nama, alamat itu hanya berupa nama kota atau nama kecamatan ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu detail. Posel ini email ya Bapak Ibu.
Kemudian ini yang nggak kalah penting, bagian sampul belakang nih. Ini adalah kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat buku, di sampul belakangnya itu ada blur. Nah, itu bisa jadi semacam sinopsis, bisa jadi berupa adegan paling epik dari cerita. Jadi ini nanti akan diletakkan di sampul belakang. Untuk sinopsis yang di sini, ini beda lagi ya Bapak Ibu. Ini akan dimasukkan biasanya pada laman, baik laman kita di Balai Bahasa maupun nanti laman mungkin bisa Bapak Ibu temukan pada CD atau laman penjaring. Jadi ketika buku Bapak Ibu nanti sudah terbit, sinopsisnya itu yang ada di sinilah yang akan muncul di halaman pop-up. Baik, itu tadi tentang papan cerita. Kita kembali. Ada template biodata. Untuk template biodatanya ini wajib Bapak Ibu unduh. Ini dia. Silakan diisi sesuai dengan ini sudah ada template-nya. Ini tidak perlu materai. Yang perlu materai itu adalah ini surat pernyataan ya Bapak Ibu. Di bagian ini template surat pernyataan ini wajib. Kenapa ini harus ada pakai materai? Karena ini membuktikan bahwa papan cerita naskah yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami itu adalah benar hasil karya Bapak Ibu sekalian, bukan plagiat. Jadi kami tidak bisa bertanggung jawab jika nantinya dituntut, kami akan mengeluarkan ini. Selanjutnya, ketika biodatanya sudah selesai, surat penacaannya sudah, papan cerita sudah, Bapak Ibu silakan klik di formulir pendaftaran. Ini dia isi dari formulir pendaftaran. Bapak Ibu kembali diminta untuk menulis nama Bapak Ibu, nama penerjemah atau pengalih bahasanya. Ini untuk kenapa ada yang penerjemah, ada pengalih bahasa, karena penerjemah ini dia bersertifikasi ya Bapak Ibu. Yang penerjemah ini dia khusus untuk yang telah tersumpah dia. Kalau dia belum, berarti dia adalah pengalih bahasa saja. Lalu ini nomor HP, kenapa ini butuh? Mungkin jika Bapak Ibu terpilih, kita akan lebih mudah berkomunikasi melalui nomor HP yang telah Bapak Ibu tampilkan di sini. Tinggal dipilih alamat domisilinya. Misalnya saya adalah penutur Jati Bahasa Aceh, tapi saya KTP-nya masih domisili Padang misalnya, ditulis saja di sini Padang, tidak apa-apa. Kemudian judul ceritanya, bahasa daerahnya bahasa apa, tinggal dipilih, temanya yang mana, pilih salah satu, fokus karakternya pilih maksimal 3. Ini KTP dan NPWP. KTP ini merujuk pada identitas diri, NPWP ini bagi yang sudah memiliki NPWP, karena nanti pajaknya itu akan disertakan melalui nomor NPWP Bapak Ibu sekalian. Ini dia hanya berupa gambar saja ya Bapak Ibu, boleh fotokopinya atau bagaimana, itu tidak masalah, yang penting terlihat jelas. Biodata yang tadi Bapak Ibu sudah isi, Bapak Ibu kemudian unggah pada biodata, kemudian papan cerita, surat pernyataan, lalu kirimkan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk petunjuk teknisnya sendiri ini, jika masih ada yang kurang jelas, Bapak Ibu silakan menghubungi narahubung ya Bapak Ibu. Misalnya tadi ada yang masih bingung terkait kebahasaannya, boleh kami menerima konsultasi mengenai kebingungan Bapak Ibu terkait penulisan naskahnya. Ini sudah kami tampilkan. Dan mohon untuk merujuk pada EYD 5 dan KBBI. KBBI kita sudah berubah ya Bapak Ibu, bukan lagi KBBI Kemendikbud, tapi sudah KBBI Dikdasmen. Jadi kalau dia masih ada Kemendikbud itu nanti nggak bisa dipakai, dia harus yang Dikdasmen. Mohon untuk merujuk ke situ untuk yang bahasa Indonesianya, karena ada yang mungkin padanan kata yang bagi kita itu sudah oke penulisannya, tapi ternyata berbeda dari yang telah dibakukan oleh KBBI. Jadi sekarang karena sudah lebih mudah, tidak harus lagi buka buku tebal KBBI, sudah bisa langsung saja menuju KBBI daring.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini untuk penilaian boleh Bapak Ibu, misalnya penasaran kira-kira komponen penilaian seperti apa? Ini secara umum saja ya Bapak Ibu. Ini nanti yang akan diterima oleh juri yang akan dinilai, tapi tentu kemenarikan cerita juga akan menjadi poin yang besar nanti sehingga cerita Bapak Ibu dapat terpilih. Pokoknya itu semua informasi masih di Linktree ya Bapak Ibu. Nanti juga untuk rekaman juga akan kami bagikan pada Linktree. Jadi Linktree-nya tuh nanti akan berubah terus tuh. Baik. Kira-kira masih adakah yang ingin bertanya setelah tadi disampaikan terkait alur, kemudian cara-cara mendaftarnya? Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang bertanya. Di chat banyak ya pertanyaan. Kita lihat di chat ya Bapak Ibu. Pertanyaannya apakah yang dikirim itu ceritanya saja atau sekalian ilustrasi? Jadi yang saya bacakan itu hanya ceritanya saja Bapak Ibu ya, tidak ilustrasi. Jadi tahapan ilustrasi itu tahapan selanjutnya dan itu dikelola oleh panitia di Balai Bahasa Provinsi Aceh. Jadi peserta hanya mengirimkan papan cerita. Kan tetapi memang masih dibutuhkan data dukung ya, artinya gambar-gambar yang mendukung cerita dan itu juga diisi dalam papan cerita, bukan ilustrasi ya, bukan ilustrasi. Jadi ilustrasi itu terpisah. Setelah nanti ceritanya selesai, itu proses ilustrasi itu juga akan disayembarakan. Jadi begitu. Jadi ilustrasi itu tahapan selanjutnya. Jadi yang kita kirimkan itu hanya ceritanya saja. Kemudian pertanyaan lain terkait maksimal kata ya. Di chat itu sudah dijawab oleh Ibu Cut, itu melebihi 300 kata dalam cerita itu. Mungkin kalau kita bagi 300 kata per 31 itu kan masih terlalu sedikit ya. Masih kisaran mungkin 10 kata per halaman ya. Akan tetapi gambarannya itu kisaran 60 sampai 80, tapi jangan lebih 80 kata per halaman. Karena kalau lebih itu akan susah layout ceritanya, karena dalam buku jadinya nanti itu ada bahasa daerah dan bahasa Indonesia dan ukuran bukunya A4, itu akan sangat kesulitan membagi dua, bahasa daerah setengah dan bahasa Indonesia setengah. Jadi hitungannya seperti itu. Nanti bisa dilihat contoh-contoh yang sudah jadi ya, bisa diunduh. Kemudian ada pertanyaan, kata sulit diterjemahkan. Nah, ini mungkin teknis ya. Tadi mungkin ada cerita dalam bahasa Jame. Apakah memang benar cerita ini susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ya dilihat dulu ceritanya ini apa ya. Jangan-jangan mungkin ini cerita yang umum secara nasional sudah ada, ya mungkin akan bisa. Tapi kalau memang spesifik dan khas daerah tertentu ya nggak perlu diterjemahkan. Tapi ini akan lebih pasti ketika kita membaca ceritanya. Jadi memang bila tidak ada tidak susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya dipertahankan saja dalam bahasa daerah. Kemudian ada juga pertanyaan, mungkin juga Ibu Cut tadi udah menjawab. Satu orang penulis itu boleh mengirimkan berapa naskah? Ya, ini bebas sebenarnya, tidak dibatasi berapa naskah ya. Ya boleh sebanyak-banyaknya ya. Tetapi perlu kami ingatkan, jangan hanya mengejar banyak naskah, tetapi yang perlu diingat adalah kualitas dari naskah ya, kualitas dari cerita dan kualitas dari naskah.
Jadi untuk apa banyak naskah yang dikirim, tetapi kualitasnya kurang, ya sama saja itu mungkin tidak tidak akan terpilih. Tapi kirimlah naskah yang memang sudah melalui atau melewati apa namanya penyuntingan atau diskusi yang panjang ya. Artinya ceritanya bagus. Ya. Bu, Sam, apa mau pertanyaan lagi, Bu? Kebetulan tadi yang mau saya tanya sudah terjawab seputar ilustrasi. Yang ingin Ya, tanyakan tadi, apakah ilustrasi itu disediakan panitia atau penulis sendiri mencari? Ternyata Pak udah lebih dulu menjelaskan. ya. Saja, Itu Pak. itu tahapan selanjutnya dan itu akan disayembarkan Ya, alhamdulillah. Jadi kita lagi. hanya naskahnya saja, Pak ya? Naskahnya saja. Ya, insya Allah. Terima kasih, Pak. Pertanyaan penulis ingin manuskrip ya. Cuman masalahnya apakah jadi yang diambil itu adalah idenya ya, dari manuskrip. Jadi kalau manuskrip langsung diterjemah akan jadi apa ya? Tidak akan jadi cerita anak. Jadi idenya digali dari manuskrip dan sebenarnya ini sesuatu yang apa sangat disarankan oleh oleh Badan Bahasa. Jadi menggali cerita-cerita klasik yang tersimpan di dalam manuskrip. Ya, cuman masalahnya manuskrip itu tidak bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa. Dari manuskrip itu adalah idenya, ide ceritanya yang diangkat, kemudian ya dikembangkan, ya, ya seperti itu. Tidak langsung diterjemahkan manuskripnya. Nah, apakah menggunakan diakritik? Nah, boleh menggunakan diakritik, tetapi harus konsisten, ya, dan harus betul-betul apa namanya cermat menggunakan diakritik. Dari awal sampai dengan terakhir itu harus betul-betul cermat menggunakan diakritik, kemudian harus konsisten, ya boleh menggunakan diakritik, tetapi perlu diingat bahwa diakritik itu tidak mudah ya Bapak Ibu, ya, dan itu harus betul-betul divalidasi, divalidasi, dan harus betul-betul ada referensi, ada kaedah yang dipegang, ya diakritik yang mana gitu kan. Tetapi memang selama ini kami tidak mewajibkan diakritik kepada penulis untuk menggunakan diakritik karena kami menganggap bahwa eh, menulis diakritik itu bukan sesuatu yang mudah, dan apalagi di awal program ini kami jalankan, sebenarnya ada prinsip kami ingin memudahkan ya para penulis untuk mau menulis. Jadi jangan langsung dari awal itu langsung memberikan syarat yang berat. Jadi seperti itu. Kan tetapi bila ada penulis yang ingin menuliskan diakritik, ya kami bolehkan dan kami izinkan. Bukan kami tidak izinkan, bukan kami haramkan ya diakritik itu, jangan salah dipahami. Ya, kan tetapi bila ada penulis yang
ingin apa melengkapi tulisan itu dengan kritik, tapi ya itu tadi harus betul-betul bertanggung jawab dengan tulisannya, ya. Nah, nanti apa namanya, jangan itu menjadi beban, ya, nanti menjadi protes masyarakat kepada kita, terutama ya kepada penulis dan balai bahasa. Boleh saja menulis dia kritik, tapi harus konsisten. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengirimkan lebih dari satu naskah, di bagian langsung dicontohkan saja. Dia formulir pendaftarannya ini diisi misalnya ada 2, maka dikirim 2 kali ya Bapak Ibu. Ini akan memudahkan kami untuk menghitung nanti jumlah naskahnya. Jadi jangan dilampirkan ini langsung 2 naskah. Jadi kalau ada 2, maka dikirim formulirnya 2 kali. Walaupun nanti isinya nanti ini biodata dan KTP dan pernyataan yang sama, kan tidak masalah ya Bapak Ibu. Silakan dikirimkan kembali. Kalau ada 3, berarti 3 kali formulir pendaftarannya dikirimkan. Jangan di papan ceritanya ada 3. Nah, itu. Kemudian tadi ada yang bertanya nih, apa yang didapatkan oleh penulis terpilih? Kami tidak bisa mengumumkannya sekarang. Yang jelas itu para penulis terpilih akan mendapatkan komisi sebesar 4 juta rupiah belum dipotong pajak, tapi kemungkinan mungkin akan lebih. Makanya kami tidak bisa mengumumkan nominal pasti. Kemudian, untuk seluruh peserta yang telah mendaftar melalui formulir pendaftaran, berkas-berkasnya lengkap, itu baik yang terpilih maupun tidak akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Apakah ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu terkait sayembara penulisan dan penerjemahan cerita anak di bahasa tahun 2025? Iya Ibu, silakan ada lagi. Siap. Satu lagi nih, banyak kali tanya. Terima kasih. Yang terakhir mungkin pertanyaan saya, di sini kan disebutkan halaman 31. Nah, 31 ini apakah dimulai dari isinya saja atau sudah termasuk, kan biasa ada daftar isi, ada halaman Perancisnya, ada prakata, atau mungkin di akhir dari tulisan ada yang membuat glosarium. Apakah 31 itu termasuk bagian yang saya sebutkan tadi? Atau memang mentok 31 isinya saja, 1 sampai 31. Yang di luar tadi yang halaman Perancis seperti daftar isi, prakata, atau glosarium itu tidak terhitung, tapi boleh. Terima kasih. Jadi untuk di papan cerita template sebanyak 31 halaman itu adalah isi saja ya Bapak Ibu. Kami memang sengaja tidak mengikut sertakan seperti halaman Prancis, sampul dalam, dan sebagainya itu agar memudahkan Bapak Ibu agar tidak kebingungan. Di halaman 31 boleh dimasukkan glosarium, tapi itu sudah termasuk isi. Jadi itu semuanya isi. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan nanti yang sampul dalam, halaman Prancis, itu nanti setelah terpilih, Bapak Ibu akan dihubungin kembali untuk melengkapi data-data sebelum buku diterbitkan. Iya Bapak Saiful Nawid, iya Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Saiful Nawid. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan. Saya masih belum paham di sini, Bu. Terkait dengan penerjemahnya itu, Bu. Kalau saya kan, apakah kita ini bisa menerjemahkan sendiri atau mesti cari penerjemah lain, Bu? Munawir, pendidikannya apa? Kalau saya pendidikan bahasa Inggris, Pak.
Oh, bahasa Inggris berarti boleh, boleh kalau bahasa Inggris boleh. Eh, Ya, boleh. Penutur bahasa Jami tadi ya. Iya, iya. Ya, jadi syaratnya penerjemah itu harus punya latar belakang pendidikan bahasa. Ya, bahasa bahasa apa saja, nggak mesti bahasa Inggris, nggak Arab, nggak Indonesia, tapi latar belakang pendidikan bahasa. Nah, jadi itu syaratnya. Oh, Nah, jadi kalau penulis yang bukan berasal dari pendidikan bahasa, berarti harus mencari penerjemah dari dari yang lain, dari yang punya pendidikan bahasa. Dan itu memang syaratnya seperti itu. Syaratnya seperti itu supaya kita mengejar kualitas tadi ya, kualitas bahasa yang ingin kita hasilkan itu terjaga. Makanya ada syarat seperti itu. Jadi oh saling iya. melengkapi. Si si penutur menuliskan cerita, kemudian si penerjemah melengkapi hal-hal yang kurang gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian sedikit saya tambahkan, tadi siapa yang bertanya terkait kaidah bahasa? Kebetulan nih di di Balai Bahasa eh, yang bisa kami bantu adalah terkait dengan bahasa Aceh. Mungkin kalau bahasa yang lain, bahasa Gayo bisa bisa bertanya ke Bu Risma. Jadi nanti eh, boleh japri ya dengan kami terkait bila membutuhkan ejaan bahasa Aceh atau tadi Bu Cut Ida udah janji nanti akan memberikan ortografi bahasa Aceh Bu Cut ya. Jadi supaya ini seragam, ini bisa menjadi pedoman ya. Jadi ortografi nanti yang disusun oleh Bu Cut Ida bisa dipedomani secara bersama-sama supaya gap gap bedanya itu jangan terlalu besar ya. Eh, jadi paling tidak kita harus lebih mendekati keseragaman ya dalam menulis supaya ini juga tidak membingungkan orang yang membaca. Eh, Kalau gini, Ada pertanyaan itu Kak, jika dia merupakan penutur jati dua bahasa daerah, apakah boleh mengirimkan dua naskah gimana? di Saya, bahasa daerah, sipil dan Aceh? hmm. Boleh. Eh, ada yang mengaku penutur dua bahasa daerah ya. Eh, ini perlu kami wanti-wanti juga apa yang mungkin sebagian eh, memiliki dua bahasa daerah, bahasa Aceh, kemudian ada bahasa lain. Eh, Kami ingin mengingatkan bahwa itu teman-teman menulislah dengan bahasa daerah yang benar-benar dikuasai. Ya. Jadi hati-hati juga bila teman-teman eh, mencoba untuk menulis bukan dengan bahasanya gitu ya. Oh, kami tidak tidak melarang ya, tidak melarang bila ada yang mengaku memiliki eh, mengaku penutur eh, bahasa tertentu. Nah, jadi yang mungkin kami ingatkan adalah menulislah dengan bahasa yang benar-benar dia kuasai begitu. Nah, jadi kalau benar-benar menguasai satu bahasa daerah ya menulis dengan satu baik bahasa daerah saja. Nah, tapi kalau memang benar-benar mengakui dua bahasa daerah ya boleh saja, boleh saja. Tetapi ya harus dengan kualitas yang baik ya. Eh, mau tambahkan nih, Pak. Halo. Ya, bila penulis bukan penutur jati bahasa daerah tertentu. Ini eh,
pertanyaan mungkin ya kalau begitu ingin menulis itu sama sekali tidak dibenarkan Bapak Ibu. Tidak dibenarkan ya. Sama sekali tidak dibenarkan. Artinya orang yang bukan penutur bahasa daerah tertentu menuliskan bahasa Indonesia kemudian mencari teman untuk menerjemahkan ke dalam bahasa daerah itu fatal sekali. Sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Umpama ya saya katakan ya, ada 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 penulis yang ingin menuliskan dalam bahasa Indonesia, kemudian mencari teman bahasa Gayo diterjemahkan dalam bahasa Gayo. Ini bisa membuat orang Gayo marah, ya, atau bahasa apa sajalah, ya. Jadi sama sekali tidak diizinkan, ya. Jadi ini adalah ruang dan hak bagi penutur jati bahasa daerah. Nah, jadi hati-hati sekali eh, apa dalam hal memilih bahasa ya. Dan ini menjadi bukti bahwa bahasa bahasa daerah itu menjadi penting ya. Ya, silakan. Iya Pak Sayed, ada yang ingin ditanyakan? Iya Bapak silakan. Mau menambahkan aja, tadi kan ada pembahasan yang dua penutur bahasa kan. Kebetulan saya ini di Labuan Haji, dalam keluarga saya berbicara bahasa Aceh. Tetapi kalau di luar keluarga atau di lingkungan sosial saya berbicaranya bahasa Anak Jami kan. Nah, sebenarnya kalau saya bisa menulis dua-duanya, bahasa Aceh dan bahasa Anak Jami, tetapi saya nanti akan menulis dalam bahasa Anak Jami karena sesuai dengan latar belakang daerah saya yang memang mayoritasnya penutur bahasa Anak Jamim. Menambahkan aja, bukan bertanya Ya, lagi, ya, Bang. ya. Karena Ini terkait kan tadi ada yang bahasa Singkil dengan bahasa Aceh kan. Kalau hmm. menurut saya itu lebih cocoknya bahasa Singkil itu karena dia dari Singkil. Bagaimana bahasa singkilnya? Uh, bukan Pak, tadi kan berkaitan ada Oh, kawan yang singkil. bertanya kan ada bahasa Aceh, dia kan bisa menutur dua-duanya kan. Ada dari bahasa Aceh dan juga bahasa bahasa Singkil kan bisa. Itu sama Ya. halnya dengan saya ini. Saya kan orang Labuan Jadi Haji. ya, Itu jadi bahasa begini Aceh, apa Munawir ya. eh, terkait bahasa yang kami inginkan itu tidak hanya di level apa cakap-cakap ya. Jadi kami menginginkan adalah ketika menulis adalah menulis secara secara baik. Nah, mungkin kalau tadi saya menangkap bahwa memang mungkin dalam keseharian Munawir apa namanya bisa bertutur dalam berbagai bahasa ya gitu ya. Akan tetapi yang kami inginkan adalah apa kemampuan menulis ya. Kemampuan menulis itu berbeda sekali dengan kemampuan berbicara. Oleh karena itu ya jawaban saya masih sama. Jadi menulislah dengan bahasa yang benar-benar dia kuasai. Ya. Menulislah dengan bahasa yang benar-benar dia kuasai. Ya. Mana di antara bahasa yang memang yang keseharian menjadi bahasa apa cakapan, akan tetapi di antara bahasa itu mana yang paling baik menulislah dengan bahasa itu. Begitu jawabannya. Baik. Apakah ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Ini ada yang bertanya diakritik apakah mempengaruhi penilaian? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh bebas menggunakan atau tidak menggunakan diakritik pada tulisannya. Silakan jika masih ada yang membingungkan terkait sayembara tahun ini. Nanti ketika Bapak Ibu tulisannya telah terpilih, Bapak Ibu juga akan menandatangani surat keaslian karya ya Bapak Ibu. Karena surat tersebut nanti akan menjadi lampiran pada saat pengajuan ISBN.
dan itu membutuhkan tanda tangan dan pernyataan dari penulis. Selanjutnya ada yang bertanya ini Ibu Indra Mardiani, silakan Ibu. Eh, Terima kasih Bu atas waktunya. Terdengar suara saya? Terdengar jelas Bu, silakan. Baik, mungkin saya sedikit tadi belum terjawab ya. Di bagian papan cerita itu kan ada di tabel terakhir itu eh, gambaran ilustrasi kan. Di situ baik video, YouTube dan lain sebagainya untuk menggambarkan cerita yang akan kita buat. Seandainya di itu kita sketsanya itu dengan menggunakan Canva, apakah boleh? Yang pertama. Terus yang kedua, misalnya kita kan apa apa misalnya yang kita angkat misalnya wisata atau apa gitu. Terus kita hadir ke lokasi videonya langsung, apakah itu juga bisa dimasukkan dalam template yang bagian gambaran ilustrasi tadi. Gini itu saja, Pak. Gambar aslinya, gambar aslinya apakah boleh kita sematkan langsung di situ ya? Iya, boleh Ibu, silakan. Dalam bentuk Canva boleh, jika mungkin Ibu memiliki kemampuan dalam mengilustrasi. Kemudian, kalau misalnya dia video, boleh videonya tersebut dimasukkan dalam Google Drive. Nanti tautan dari video tersebut disematkan pada papan cerita. Begitu juga dengan foto, fotonya boleh langsung disematkan langsung dalam bentuk foto di insert, boleh juga tautan. Itu bagaimana Ibu bisa bentuknya lah ya, bentuk dari yang ingin dijadikan referensi. Ya, baik-baik. Terima kasih, Bu. Sama, ada lagi mungkin dari yang lain yang masih kurang jelas? Berapa total naskah? Berapa total naskah masih belum ada ini ya, yang sudah ketok palu istilahnya belum ada. Jadi silakan kirimkan saja. Jadi nanti di papan pengumuman Bapak Ibu sekalian bisa tahu berapa total naskah akhir setelah program efisiensi ini. Jadi kami juga bertanya-tanya sama seperti Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Iya, kepada Bapak Dede, silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, maaf kalau terkesan mengulang. Agak kesulitan saya memahami di bagian penulis dan penerjemah. Jadi kondisinya begini. Saya dan kawan memang saling berdiskusi membuat cerita masing-masing. Nah, kawan saya ini dari Timur. Kebetulan saya di Aceh Selatan dihimpit oleh kawan-kawan klub dan kawan-kawan anak Jame, dan saya tidak berbahasa keduanya. Membuat cerita sering berdiskusi dan sudah jelas yang jadi penulis adalah teman saya. Ini untuk rencana kami cerita dalam bahasa Kelut. Kemudian untuk penerjemahnya rencananya adalah nama saya. Nah, terlebih karena ini latar belakang saya kebetulan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi secara formal kemampuan saya berbahasa Indonesia lebih baik. Nah, cuman kan saya bukan penutur bahasa Kelut. Apakah saya bisa disebut atau bisa dita sebagai penyunting bahasa? Atau langsung beliau? Berarti saya kami cuman saling membantu dan saya tidak bisa ditaruh sebagai penyunting bahasa. Nah, kurang lebih itu, Pak, Ibu. Ya, kami mungkin udah dapat poinnya ya. Jadi apa namanya? Cerita itu memang secara mutlak harus ditulis oleh penutur asli dari bahasa itu. Itu poin pentingnya ya, yang harus kita ingat. Jadi tadi Dede itu saya memahaminya bahwa ingin mengambil posisi penyunting ya. Memang penyuntingan itu tahapan yang penting juga dalam cerita. Akan tetapi saya memahami bahwa Dede itu tidak bisa menjadi apa penerjemah atau penulis untuk bahasa yang dia tidak tuturi. Nah,
bahasa yang dia tidak berbicara dengannya. Karena memang nanti kalau penyunting ada tahapan lain tuh. Penyunting itu dari balai bahasa. Jadi mohon maaf ya, itu memang hak dari penutur bahasa bahasa Jati ya. Tapi kalau sekedar diskusi namanya itu tertulis dalam apa dalam, itu di mana posisinya di mana? Di kampung, Mas. Maksudnya di Aceh Selatan. Iya, Eh, tapi penuturnya penutur bahasa Aceh. bukan penutur bahasa Aceh. Dede penutur bahasa Aceh. Iya, Ya, kenapa enggak menulis dengan bahasa Aceh? ah, bukan tidak, Pak, Ya, sama teman. Bukan untuk saya, soalnya kan karena ditaruh dua, penulis dan penerjemah. ya, ya. Saya di posisi nah, Ya, kalau Dede menjadi bagian dari penulisan iya, cerita bahasa lain yang enggak bisa. Sebagai penulis nabiah, sebagai penerjemah juga nggak bisa. Berarti Dede itu hanya bisa menjadi bagian di penulisan cerita berbahasa Aceh. sekaligus Nah, penerjemah. jadi itu boleh kalau tadi pendidikannya bahasa bahasa ya. Jadi saran saya begitu, kalau Dede itu penutur bahasa Aceh, menulisnya dalam bahasa Aceh. Nah, tapi kalau lingkup diskusi ya silahkan ya, lingkup diskusi ya silahkan. Antar bahasa apa saja silahkan. Itu hal yang baik dan positif. Ya, berarti Tapi untuk menulis ya cerita dengan bahasa yang dia bukan penuturnya itu sama sekali tidak dibolehkan. Nah, nanti kami masing-masing diprotes aja tuh. kami ya sebagai penulis Ya, penerjemah di bahasa ya, masing-masing. ya, benar. Pak, izin tanya sedikit lagi boleh? Ya, ya, boleh, Ini silakan. Pak, berarti kan kalau misalkan kami penulis, terus penerjemahnya itu orang lain yang punya latar belakang ijazah bahasa, begitu ya Pak? Ya, sama, Oke. sama, sama. Nah, Jadi ah, si penulis orang yang paham betul bahasa itu, si penerjemah adalah juga orang yang paham berarti betul itu bisa bahasa itu. ditulis untuk nama dua orang di dalam buku. Ya, ya. Si Oke, penulis baik-baik dan Pak. si Ya, jemaah. biar dapat benang merahnya Pak. Ya, jangan jangan apa kalau 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 dibalik tahapannya kan bisa menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian carikan si penutur dan untuk bahasa Ya, ya, daerahnya ya. itu salah. Benarnya adalah cerita ditulis dalam Oke. bahasa daerah ya oleh si penutur ya. Kemudian penerjemahan juga begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak, izin bertanya. ya, Ya, ya. terima kasih, Pak. Kan. Saya dari Ibu Usna ingin bertanya. Oh, Bu Ya, Usna. Pak. Begini, apakah dalam membuat cerita itu boleh memasukkan syair atau pantun? Biasanya kalau saya menulis itu saya suka syair pantun dalam mendeskripsikan pariwisata yang indah itu masuk ke dalam pantun tuh seolah-olah sudah mengekspresikan semua emosi saya gitu dalam keindahan pariwisatanya atau bagaimana. Apakah boleh memasukkan syair-syair pantun dalam cerita kita yang pertama? Bila pun boleh, apakah itu dihitung dalam paragraf atau bagaimana cara menghitung eh, apa namanya hurufnya atau kalau dimasukin dalam paragraf berarti itu udah satu paragraf. Dalam satu cair itu kan cuma empat Pak ya, empat baris gitu. Bagaimana berarti saya bisa bertanya begini, bagaimana cara menghitung kosakatanya?
kalau memang boleh. Nah, yang kedua, ada tema pengembangan diri. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan pengembangan diri? Bagaimana misalnya ada karakter seorang anak itu dia bisa membantu ibunya dalam membantu dirinya sendiri misalnya dalam berbelanja misalnya dengan uang segini dia bisa harus berbelanja untuk keperluan dirinya ini misalnya dalam membuat layang-layang dia harus bisa apa namanya membagi uangnya itu harus cukup sesuai dengan dibeli ibunya. Kemudian dia juga kesehariannya juga menjaga adiknya, bagaimana adiknya itu tidak boleh serampangan mengambil punya orang. Misalnya, apakah itu bagian daripada pengembangan diri dalam kegiatan sehari-hari anak? Boleh ya kita angkat sebagai cerita yang bertemakan pengembangan diri. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Husna. Jadi menyisipkan pantun dalam cerita. Ini sesuatu yang boleh. Dan tahun lalu saya ingat saya juga ada yang melakukan. Kebetulan di sini ada orangnya nih. Ada yang nggak Bu Marni? Tahun lalu Bu Marni itu menyisipkan pantun dalam ceritanya. Tetapi prinsipnya adalah menyisipkan ya, bukan dominan pantun, bukan dominan syair. Jadi ya boleh-boleh saja, asal jangan terlalu panjang. Anak-anak itu susah untuk memahami pantun ya, memahami syair ya. Jadi eh, kita harus menyisipkan sesuatu dengan porsi yang benar ya. Jangan terlalu dominan pantunnya Bu Usna. Jadi jangan punya satu halaman penuh itu pantun atau lebih lebih dari satu halaman pantun, pokoknya. Jangan. Itu malah membingungkan nanti. Itu yang pertama. Kemudian terkait pengembangan diri. Nah, pengembangan diri bagi anak tentu sangat berbeda dengan makna pengembangan diri bagi orang dewasa. Jadi pengembangan diri ini adalah apa namanya sesuatu yang sangat umum. Eh, Bagi anak ya apa saja bisa menjadi pengembangan diri bagi anak. Tapi realnya nanti ini bisa dikatakan masuk atau tidak itu ketika cerita itu ditawarkan ya. Jadi kami itu begini memberikan peluang kepada calon penulis untuk apa bertanya-tanya kepada kami sebelum cerita itu dikirimkan. Jadi eh, boleh silakan aja apa bertanya kepada kami apakah cerita yang ditulis itu sudah masuk ke apa ke ke format yang kami inginkan atau tidak. Nah, itu boleh. Jadi kan kami memberi peluang seperti itu. Pengembangan mandiri itu sesuatu yang sangat sangat luas dan sangat besar, eh, apalagi untuk konteks anak ya. Ini umum ya, umum sekali. Apa saja bisa menjadi pengembangan diri bagi mereka. Tapi apa realnya yang apa namanya? Apakah cerita yang dituliskan itu masuk menjadi pengembangan diri ya? Nanti kita harus melihat dulu ceritanya bagaimana. Ada lagi? Pak, menyambung sedikit lagi, bolehkah berbab, Pak? Bab, misalnya bab pertama itu pengembangan diri dia, misalnya dalam dia pergi ke pasar. Kemudian bab yang Ya. kedua, bagaimana dia cara mengelola adiknya tuh sementara dia nggak punya uang, tapi dia harus adiknya tuh minta es krim gitu. Misalnya ini kan dalam sangat sederhana gitu. Kan bab pertama dia bagian yang lain, bab kedua dengan cerita yang lain. Maksud saya bertanya, apakah satu buku itu boleh berbab gitu? Iya, ini memang kalau buku cerita berbab itu kayak sesuatu yang berbeda ya. Chapter book itu bukan menjadi apa menjadi format yang kita inginkan tahun ini. Nah, tahu mungkin tahun-tahun ke depan akan akan ada tuntutan chapter book ya, tapi untuk tahun ini tidak. Ceritanya tidak cerita berbab. Jadi ceritanya adalah tuntas satu alur. Jadi begitu Bu Husna. Jadi eh, ceritanya ya dituntaskan dalam
kisaran 31 halaman ya. Jadi apa namanya, alurnya jelas, settingannya jelas, kemudian tokohnya jelas, kemudian karakter yang ditawarkan oleh penulis juga jelas ya. Tapi kalau chapter book itu dia bisa rame itu Bu. Ya, kalau chapter book itu bisa macam-macam isinya dan bisa berseri itu. Jadi yang kami inginkan adalah bukan bukan cerita berbab atau chapter book. Ya. Ceritanya tuntas sekali jalan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Husna. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya tampilkan dahulu papan cerita yang sudah jadi tahun lalu untuk Bapak Ibu yang bertanya mengenai papan ceritanya nanti bagaimana kalau dimasukkan referensi seperti ini. Jadi bisa berupa gambar, bisa masukkan saja di halaman mana Bapak Ibu ingin dimasukkan gambar, bisa juga berupa tautan. Nah, seperti ini, masukkan saja tautannya, tautan gambar, tautan video, dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, yang masih kurang jelas? Bu, saya Bu. Silakan Pak Ansar. Mungkin ini langsung saja masih masalah penerjemahan tadi Bu ya, sama Pak Morhaban. Seperti yang tahun sebelumnya saya ikut itu pakai penerjemah karena latar belakang saya bukan dari bahasa. Cuman pas akhirnya itu penerjemah ini seperti dibilang Pak Morhaban tadi, seperti tidak berfungsi. Kemudian satu lagi, penerjemah ini untuk sertifikat pun itu tidak dapat, hanya penulis yang dapat. Jadi kita nggak enak sama penerjemahnya, itu yang tahun kemarin. Jadi kalau tahun ini memang pakai penerjemah, kalau bisa ada apresiasi lah untuk penerjemahnya. Ini tahun kemarin pas saya tanya ke panitia, apakah ada sertifikat untuk penerbah, ternyata tidak ada, hanya ada untuk penulis. Kemudian untuk apresiasi juga hanya untuk penulis. Akhirnya kan bagi dua, itu memang sudah konstitusinya. Mungkin itu saja Pak Mahraban dan Ibu. Terima kasih. Ya. Mungkin. Jadi baik, sebenarnya apa terkait apa reward ya untuk penerjemah, seharusnya memang kami berikan ya sertifikat ya, untuk penerjemah juga ya. Tahun ini kita usahakan akan semuanya untuk bisa diberikan sertifikat untuk penerjemah. Kan tetapi apa namanya, terkait reward yang lain ya, itu seharusnya memang karena memang tidak terpisah ya, antara penulis dan penerjemah itu tidak terpisah. Itu menjadi apa namanya, bincang-bincang dari penulis dengan penerjemah, membaginya bagaimana ya kalau terkait dengan apa itu ya, komisi, terkait komisi itu memang menjadi hak penulis dan penerjemah, itu harus pintar-pintar aja dibagi. Tapi kalau terkait sertifikat ya kita usahakan tahun ini semua penerjemah dapat apa dapat sertifikat ya. Tetapi kemarin tahun yang lalu kasus dengan Ansar memang ada sedikit miss ya. Jadi kemarin itu tuh penerjemahnya Ansar itu sebenarnya saya udah nelpon itu Ansar, eh, tapi memang ada juga kesalahan dari saya karena saya menganggap itu penerjemah Ansar itu penutur bahasa Aceh. Ternyata beliau juga penutur bahasa bahasa Gayo ya. Jadi ketika saya telepon tidak kontak, jadi ya memang agak ini ya langsung karena itu udah mepet itu. Jadi langsung saya apa putuskan bahwa beliau itu apa
diganti dengan si penulis. Jadi untuk tahun-tahun selanjutnya ya kita harus lebih ini ya lebih apa dapat berkomunikasi dengan lebih baik ya. Ya itu tadi seperti yang harapan saya di awal memang ini kan kuncinya di apa eh, komunikasi ya. Kadang-kadang ada juga penulis yang setelah selesai itu susah sekali dihubungi. Eh, untuk kita tanyai progres atau apa hasil dari revisi kadang-kadang seperti itu. Jadi tahun ini semoga dengan semangat yang berbeda ya kita mesti lebih apa ya lebih lebih apa dapat menjalin komunikasi yang lebih baik. Eh, Terkait sertifikat ya kita usahakan tahun ini semuanya diberikan sertifikat untuk si penerjemah. Ada lagi? Anis? Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait Udah ini ya, udah bisa dihindari ya. Ya, tutup ya. Baik Bapak Ibu, kami rasa pertemuan kita hari ini sudah saya melihat dari yang masuk itu ini bagi saya ini menjadi gambaran ya semangat untuk menulis sebenarnya. Yang tidak kenal gitu ya. Ya tadi itu saya harapannya naskahnya sedikit ya. Naskahnya sedikit. Kalau melihat naskahnya 12 kan ini saya yakin Bapak Ibu mungkin nggak begitu semangat untuk ngirim naskah gitu kan. Nah, jadi maksud saya begini, naskah itu dituliskan aja, disiapkan, ah, entah itu nanti naskah yang terpilih atau yang kami ambil cuma 12, ya hitung-hitung itu menjadi stok untuk tahun depan. Atau tiba-tiba ada penambahan secara mendadak, ya penambahan secara mendadak. Jadi kita sudah punya stok. Karena sebenarnya program ini seharusnya dia grafiknya memang dia naik ya. Naik semakin tahun semakin naik ya. Akan tetapi karena adanya efisiensi anggaran di pemerintah sehingga kegiatan kita ini eh, menjadi seperti ini ya, naskahnya tiba-tiba menjadi sangat sedikit. Nah, oleh karena itu bayangan saya itu efisiensi itu akan ada perubahan secara ekstrim dan signifikan. Kalau itu benar terjadi, maka apa yang terjadi dengan apa kegiatan kita ini, apa sayembara kita, ya akan ada penambahan naskah secara tiba-tiba. Nah, oleh karena itu langkah antisipasinya ya Bapak Ibu ya silakan menulis naskah, mempersiapkan naskah sebanyak-banyaknya. Bila nanti ada perubahan kebijakan terkait efisiensi anggaran itu, kita sudah siap dengan naskah. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa apa namanya demikian ya pertemuan kita. Semoga pertemuan ini berkah bulan puasa juga menjadi berkah dalam apa program penulisan dan penerjemahan cerita anak tahun ini.
Terima kasih. Pak, sebentar Pak, izin bertanya Ya, lagi ya sebelum ditutup. Pak, ya, misalnya ya boleh. kami udah siap ini naskah, kami ingin belum maksimal, nah cerita udah siap dan ente-ente yang lain tuh belum siap. Tapi misalnya kami mau bertanya, Pak, kalau begini cerita kami bisa Bapak baca layak nggak untuk kami teruskan, misalnya tuh boleh Boleh, nggak boleh, kami Bu. kirim Boleh, boleh. kepada siapa? Sangat boleh. Ya, Ya kepada kepada Bapak kepada kami, Bucut, kepada Pak kepada Marhaban. kami, kepada saya, Anis, Bucut Ida, atau kepada ini senior-senior ini, kebanyak senior ini. Ada Jadi Busa, senior ikut juga kan? Pak. Kami nggak mungkin menang lah Pak. Kalau udah yang juara-juara ikut lagi, kami Ya? kami pemula Enggak, nggak ini Pak. enggak, jangan Kalau yang enggak juara ikut boleh lagi. seperti itu. Ya, ya. Jadi ini kita kan Baik Pak, bergeraknya terima kasih Pak. bersama-sama. Jadi apa namanya? Oke, baik, Bu. Eh, Demikian mungkin acara kita hari ini. Perlu ditutup lagi, Nis. Eh, Terima kasih atas apa namanya waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk pertemuan kita hari ini. Eh, Semoga apa eh, menjadi jelas ya, menjadi jelas apa yang semestinya kita lakukan dalam mempersiapkan naskah untuk tahun ini yang baru-baru, artinya baru memulai, belum belum pernah ikut, BIMTE juga belum. Nanti boleh kontak dengan kami panitia bertanya hal-hal yang belum di